Di balik tirai sejarah kemerdekaan, ada nama yang sering dihapus, tapi tak pernah hilang. Namanya Tan Malaka, seorang pemikir, guru, dan revolusioner yang berani bermimpi tentang Indonesia yang merdeka, adil, dan setara. Ia tidak sekadar melawan penjajah, ia menantang ketakutan, ideologi, bahkan bangsanya sendiri. Namanya nyaris dilupakan, tapi pikirannya abadi. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat, di tengah tradisi Islam dan budaya Minangkabau yang kuat. Sejak muda, pikirannya gelisah. Ia membaca, menulis, dan menggugat ketidakadilan. Ia belajar ke Belanda, menyerap ilmu Barat, lalu menjadikannya senjata untuk melawan penjajahan. Bukunya, Madilog, bukan sekadar teori. Itu manifestasi kemerdekaan berpikir yang radikal. Tan Malaka tak hanya ingin Indonesia merdeka, tapi juga tercerahkan. Tan Malaka menjadi buronan, dikejar oleh Belanda, Jepang, bahkan bangsanya sendiri. Ia hidup berpindah-pindah, Filipina, Sina, Burma, Vietnam, dan Singapura. Tapi gagasannya tak pernah padam. Ia menulis dalam persembunyian, mengajar dalam pelarian, dan tetap yakin bahwa revolusi sejati lahir dari kesadaran rakyat. Bagi Tan, kemerdekaan tanpa keadilan sosial hanyalah ilusi. Meski pernah ditunjuk sebagai ketua Partai Komunis Internasional untuk Asia Tenggara, Tan Malaka tak pernah buta ideologi. Ia menolak tunduk pada Moskow dan lebih memilih jalan revolusi Indonesia yang mandiri. Karena prinsip itu, ia dicap pengkhianat oleh kawan dan terus diburu oleh musuh. Namun bagi Tan, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, tapi oleh keteguhan hati memperjuangkannya. Ia tetap menulis, berbicara, dan bertahan sendirian. Ketika Indonesia merdeka, Tan Malaka kembali ke tanah air dengan harapan besar. Namun kenyataan pahit menantinya. Ia tidak disambut sebagai pahlawan, melainkan dianggap ancaman oleh elit politik. Ia mendirikan Partai Murba, menyuarakan revolusi rakyat, tapi perlahan dijauhi. Demi rakyat, ia tetap berjuang, meski suara dan langkahnya makin sunyi. Tan Malaka akhirnya ditangkap di daerah Kediri oleh pasukan yang justru mengaku pejuang bangsa. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, ia dieksekusi secara dayam-dayam pada 21 Februari tahun 1949. Namanya nyaris dilupakan, makamnya tak ditemukan, dan perjuangannya diselimuti kabut sejarah. Namun, gagasannya tetap hidup. Ia adalah suara yang menolak diam, meski dunia memilih melupakannya. Setelah puluhan tahun, sejarah akhirnya membuka mata. Tan Malaka diakui sebagai pahlawan nasional pada 28 Maret tahun 1963, tapi lebih dari sekadar gelar. Warisannya adalah pemikiran yang merdeka dan keberanian untuk melawan arus demi kebenaran. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan fisik, tapi juga pertarungan akal, jiwa, dan integritas. Sejarah seringkali menulis pahlawan dengan tinta kekuasaan, tapi Tan Malaka adalah kisah yang ditulis oleh keberanian dan pengorbanan. Ia tidak mati, karena ide tidak pernah bisa dibunuh. Tan Malaka adalah milik semua yang percaya bahwa berpikir merdeka adalah langkah pertama menuju kemerdekaan sejati. Di setiap buku yang terbuka, di setiap hati yang gelisah, Tan Malaka hadir bukan sebagai pahlawan yang dipuja, tapi sebagai pemikir yang menyalakan api. Warisannya bukan monumen, melainkan keberanian untuk berpikir bebas dan merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, bantu like dan subscribe ya.